Halo, welcome back to my YouTube channel. Sumpah ini Uun mau ikutan, BTW aku mau pakai boxing. Lihat kucing aku lagi ikutan kepoin. Bentar, oke? Bentar ya. Oke, kali ini aku gak unboxing karena udah dibuka boxnya. But I wanna show you paket yang aku dapetin dari novel Hanjian. Apa yang aku dapetin? Yang pertama, tada! Ini poster-poster yang aku dapat. Ini yang waktu high school moment, Hanjian dan Athena. So this is Eleanor, Jevden. Oh, so cute. Athena dan Hanjian. Dan ini poster ketika ada mini-mini berisik. Ada anak. No, ya ampun. They look so elegant. Dan ini katanya nggak mau punya anak-anak yang mini-mini berisik, tapi look, keluarganya ada 3 anak. Sebenarnya lucu banget nanti dengar ceritanya. Tada! Aku dapet stiker lucu dari Hanjian sama Athena Ruby. Lihat, I always imagine his face. Kalau aku baca buku dari Hanjian ini, pasti I always imagine his face like this. Dan ini yang so cute, Athena. Menggemaskan. Terus aku juga dapat photocardnya. Photocardnya ini anak-anaknya Hanjian dan Athena. So aku dapet ini Hanjian, ini udah ada nama-namanya ya, Jevden, Eleanor. Nah pokoknya ini so cute, banyak banget aku dapetnya. Terus dapet bingkainya juga, dapet bingkai kecil, gantungan. Waktu itu kalau nggak salah gantungannya nggak sih, nggak random. Ini lihat gantungannya lucu. Ini ada Jenna dan Jen. So, this is a little secret story about Jen and Jenna. Ini lucu-lucu juga, anak mereka tuh lucu-lucu banget tau. Nanti ada ceritanya di sini, kalian bisa baca. So, what favorite paket yang aku suka? Ini aku suka banget, aku jatuh cinta banget sama boxnya. Thank you Firda udah menciptakan box se-cute ini. Why cute? Karena ini box yang langka. Biasanya kan kalau mau dapat box dari paket novel tuh hanya di sliding aja ya. But look, this is like the door. So there's the key. Ini yang buat aku jatuh cinta tuh ini gitu loh. Ini warnanya warna merah merona. Sekarang aku buka, ini buka. Kita lihat. Tada! Dan look, ini kayak buku magic. Apa sih gue? Ya tapi gitulah ini. Ini pas banget sama gue. Tuh, cakep banget kan? Please say yes and agree with my opinion. Ini book covernya aslinya gini. Jadi book cover dia aslinya gini. Dia tebal banget. And I like this book. Oke, lanjut ke review dari novel Hanjian Grayson Theater. Sebelum kalian baca novel ini, kalian harus baca novel yang pertamanya dulu supaya ngerti alur ceritanya. Dan ini aku saranin beli Hanjian yang pertama. Dan aku juga udah review sebelumnya karya-karya dari Firda. Kalian bisa tonton di video sebelumnya. Dan yes, this is second book yang aku nantikan dari Hanjian. Berkelanjutan di cerita novel yang pertama, Hanjian kekeh bersikukuh untuk bercerai dengan Athena di saat Athena
sudah memiliki perasaan kepada Han Jean. Di awal-awal cerita memang masih menggemaskan cara Athena mempertahankan pernikahannya dengan Han Jean. Jean merasa selama ini panggung sandiwara yang dia bangun untuk mengelabui Athena kini hancur seketika pada saat Athena mengetahui kelemahannya. Namun lain sisi, Athena merasa bersalah, kasihan, sekaligus ingin sekali melindungi Han Jean karena Athena tahu kecacatan yang Han Jean alami ini karena ibunya. Karena Han Jean tidak ingin merasa dikasihani, merasa jika Athena mengkasihani Han Jean jatuh harga dirinya. Akhirnya keputusan bulat Han Jean untuk bercerai dengan Athena terus ia rancang. Dan untungnya juga keluarga Atmaja ini, yaitu ayahnya Han Jean dan ibunya Han Je, tidak menyetujui perceraian mereka. Banyak lika-liku dalam proses perceraiannya. Namun selama proses perceraian, Han Jean membuat beberapa poin perjanjian which is itu menguntungkan Han Jean seorang. Han Jean ingin Athena ini merasa kapok, capek, lelah sampai dia memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka. Namun bukan Athena Ruby lagi di Han Jean kedua. Di buku kedua ini, Athena benar-benar berubah. Mungkin kalau di buku pertama, dia adalah gadis lugu, polos, yang nurut-nurut aja dengan Han Jean. Namun di buku kedua ini, karakternya udah dibuat berani, tegas, tapi tetap lucu. Awalnya Athena menolak perjanjian tersebut. Namun Han Jean mengancam kalau dia tidak menandatangani perjanjian tersebut, maka ia ingin bercerai saja dengan Athena. Akhirnya mau tidak mau, Athena menandatangani. Di highlight tidak ada anak di dalam pernikahan mereka. So di pertengahan ini muncullah seorang wanita. Ia adalah Sapphire. Nah, Sapphire ini sebenarnya antara ujian, tapi menurut Han Jean itu bukan ujian. Karena Sapphire itu tidak ada apa-apanya. Bahkan Han Jean sedikit pun tidak ada rasa kepada Sapphire. Han Jean hanya tertarik bahwa Sapphire ini cukup langka dan mungkin hampir sama dengan Han Jean gilanya. Jadi mereka berteman dari dulu dan sudah lama tidak ketemu, akhirnya mereka dipertemukan kembali. Bukan Han Jean jika pesonanya membuat beberapa wanita ingin memilikinya. Nah, disinilah lika-liku pertengahan pernikahan mereka yang membuat Athena bukan lagi jealous ke Eleanor, tapi kepada Sapphire. Bahkan di sini, di buku kedua ini, Eleanor ini menjadi bestie-nya dari Athena yang selalu support. Di pertengahan cerita juga, ternyata Athena ini hamil. Kehamilan Athena disembunyikan karena ia masih takut kalau Han Jean tidak mau menerima kehadiran mini-mini kecil yang berisik. Akhirnya sampailah melewati pertengahannya, terjadi sebuah kecelakaan yang membuat Athena kehilangan bayinya. Dari situlah perubahan drastis seorang Athena Ruby. Dia mulai mati rasa, hilang sudah semua rasa sukanya kepada Han Jean. Namun apa yang dirasakan Han Jean, dia juga bingung. Tetapi dia baru menyadari bahwasanya keputusannya untuk mengakhiri pernikahan mereka, menjauhi Athena, itu adalah kesalahan besar. Nyatanya kepergian Athena bukan hanya sekedar kehilangan, tetapi hukuman bagi Han Jean yang harus ia tebus karena dia terjebak di dalam kalimat kecacatan yang dia punya. Buku setebal 746 halaman ini yang aku habiskan dalam 1 minggu, ini menguras penuh banyak
emosi, penuh luka duka, dan juga pastinya ada cerita berharga di dalam buku ini. Di last book ini ada beberapa add chapter juga, extra chapternya. Perubahan seorang Han Jean menjadi seorang bapak. Aku suka banget buku ini. Walaupun bacanya agak lama ya karena it's like textbook. Tapi aku suka karena bahasanya nggak terlalu monoton juga. Dan di beberapa buku ini ada sedikit gambar, jadi masih terlalu fokus ke tulisan-tulisannya, but it's okay karena aku suka cerita di novel ini. Dan aku tidak merekomendasikan buku ini for underage, so please don't buy this book. This book for 21 maybe. Ya, 21 plus. Bagi kalian yang masih underage dan mau baca, aku rekomendasiin buku ini aja. Ini buku extra chapter, bukunya Jen dan Jenna. This is so cute, see story about them. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe.